Kiai Mojo, ulama dalam Perang Jawa. Selain Pangeran Diponegoro, sosok yang memegang peran sentral dalam Perang Jawa adalah Kiai Mojo, seorang ulama dari Kartasura yang mengobarkan semangat jihad fisabilillah untuk memerangi Belanda. Kiai Mojo adalah seorang ulama yang ahli strategi militer. Beliau juga merupakan diplomat mumpuni, memiliki jaringan yang sangat kuat baik di antara sesama ulama maupun para bangsawan Jawa. Pangeran Diponegoro sangat mengandalkan peran Kiai Mojo dalam Perang Jawa. Kiai Mojo berhasil menanamkan semangat jihad melawan penjajahan bangsa asing. Kiai Mojo memiliki nama kecil Muslim Muhammad Khalifah. Beliau lahir pada tahun 1792 di Desa Mojo, wilayah Pajang dan dekat dengan Surakarta. Dari asal desa kelahirannya inilah, kelak Muslim Muhammad Khalifah akan lebih dikenal sebagai Kiai Mojo. Kiai Mojo masih memiliki kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Ibu Kiai Mojo, Raden Ayu Mursilah, merupakan saudara perempuan Sultan Hamengkubuwono III, sedangkan Pangeran Diponegoro sendiri adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Meskipun masih kerabat bangsawan, semenjak kecil Kiai Mojo tidak pernah tinggal di lingkungan istana. Beliau hidup di tengah-tengah rakyat kebanyakan. Pendidikan awal keagamaan Kiai Mojo diperoleh dari ayahnya, Imam Abdul Ngarib, atau yang juga dikenal sebagai Kiai Baderan. Ayah Kiai Mojo ini masih merupakan kerabat dari Kasunanan Surakarta. Kiai Mojo pernah menunaikan ibadah haji di Mekah. Sepulang dari ibadah haji, Kiai Mojo melanjutkan mengelola pesantren milik ayahnya. Pesantren Kiai Mojo berkembang pesat. Para santri berdatangan dari kalangan rakyat kebanyakan maupun bangsawan. Kiai Mojo telah lama tidak suka dengan sepak terjang Belanda di Jawa dan Nusantara. Karena itulah Kiai Mojo bergabung dengan Pangeran Diponegoro selama berlangsungnya Perang Jawa. Dengan pengaruhnya, Kiai Mojo berhasil merekrut banyak tokoh ulama dan bangsawan dari kawasan Bagelen, Kedu, Yogyakarta, Pajang, Madiun, dan Ponorogo. Bergabungnya para bangsawan dan ulama ini meningkatkan kekuatan pasukan Diponegoro secara signifikan. Para bangsawan dan ulama yang direkrut oleh Kiai Mojo itu memiliki banyak pengikut setia, dan bukan hanya menambah jumlah pasukan. Pasukan Diponegoro juga mendapatkan bantuan logistik yang memadai. Pada masa awal Perang Jawa, pasukan Diponegoro berada di atas angin dengan kemenangan demi kemenangan. Ribuan pasukan Belanda dari unit Eropa dan pribumi tewas di pertempuran. Pada 12 November 1828, di daerah Melangi, Yogyakarta, Kiai Mojo dan beberapa pengikutnya berhasil ditangkap Belanda. Kemudian Kiai Mojo dan pengikutnya dibawa ke Salatiga. Dalam masa penahanan di Salatiga, Kiai Mojo meminta agar para pengikutnya dibebaskan. Jika permintaannya dipenuhi, maka segala keputusan Belanda akan dipenuhi. Permintaan ini sebagai upaya Kiai Mojo untuk memikul tanggung jawab tunggal tanpa mengorbankan pengikutnya. Belanda pun akhirnya memenuhi permintaan Kiai Mojo, kecuali beberapa tokoh penting yang tetap ditahan. Kiai Mojo dan beberapa pengikutnya dibawa ke Batavia. Selanjutnya, Kiai Mojo menjalani masa pengasingannya di Tondano, Sulawesi Utara. Selama di Tondano, Kiai Mojo lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdakwah hingga wafatnya pada tahun 1849.